Oke teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Kita berjumpa lagi nih. Ini keren banget nih vlognya nih, edisi jalan-jalan bareng Bang Rifki nih. Insya Allah hari ini bersedia banget ya untuk menyempatkan waktunya nih Bang. Ya. Kira-kira kita hari ini mana nih Bang? Ini nggak tahu nih. Aku bukan orang sini, jadi Oh iya, bagusnya apa? kemana nih? Oke guys, jadi kita ingin ajak Bang Rifki ini jalan-jalan ke pantai yang mungkin dari destinasi pariwisatanya Abang belum tahu semua di sini Bang ya. Ya. Belum ya. Tapi kali ini kita akan coba ke pantai Longa nih. Nanti kita ngapain di sana pasti kita akan ngobrol juga nanti soal apa nih yang paling terpenting mungkin perjalanan Bang Rifki sampai ke Aceh nih Bang. Ya. Apa sih tujuannya ke Aceh nih? Nah, ini menarik. Gimana kabarnya Bang? Baik Bang ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Insya Allah. Sekarang cuacanya panas ya. Panas kali Bang. Memang. Tapi kemarin hujan kan? Hujan. Ini udah panas lagi. Ya. Masya Allah. Aduh. Tadi kita udah sempat janjian lama nih Bang, baru hari ini sempat waktunya. Ya, ini kesempatan luar biasa Yogi. Iya. Mau kita ajak jalan-jalan nih. Tapi Bang Rifki ini kan lagi sibuk-sibuknya nih juga. Bisa menyempatkan waktu nih ya. Kira-kira nih apa nih Bang kesibukannya sekarang Bang? Mungkin dari beberapa minggu belakangan? Ya. Seminggu belakangan ya lebih banyak aktif di kantor ya. Di kantor Bang ya. Kita ada beberapa transaksi, kemudian banyak meeting dengan klien terkait misalnya persoalan aset-aset yang dia miliki, khususnya aset-aset yayasan, Betul. ada aset-aset perusahaan ya, Yang statusnya mungkin berkaitan langsung dengan kenotariatan Bang ya. benar. Bang, karena Bang Rifki ini kan salah satunya mungkin konsen di situ Bang ya, Ya. di bidang hukum ya. Ya, Insya Allah Bang. Berarti itu kesibukannya Bang ya? ya lebih banyak lembur juga ya. Oh iya iya iya. Selesai pekerjaan-pekerjaan yang menunggak. Betul. Kemudian banyak jalan, habis kemarin juga habis jalan-jalan di Jakarta. Jakarta ya. Jadi lumayan balik lagi ke Aceh, rindu lagi makanan Aceh. Jadi keliling-keliling Oh, berarti lagi. cuma rindu makanan aja bukan ke daerahnya. Semuanya, Semuanya. tapi makanannya yang paling dirindukan. Oh iya, iya. Apa nih Bang? Salah satunya mungkin mie Aceh ya. Mie Aceh Mie Aceh. paling favorit. Hampir betul. semua tempat mie Ya. Acehnya saya suka ya. Betul. Dan beberapa sendiri ada yang favorit. Favorit. Ya. Ini tempatnya Bang yang pernah Bang kunjungi ya. Benar. Mungkin menetap di situ aja satu tempat aja untuk menikmati mie Enggak, Aceh. semua saya suka. Semua suka. Semua hampir mie Aceh punya cita rasanya sendiri. Iya. Ada yang rasanya cukup kental bumbunya, ada yang mungkin sedikit ada pedesnya, Iya, iya. ada yang sedikit mabuknya, Mabuknya juga. ada juga Bukan mabuk ini kan? maksudnya mabuk ketagihan. Ketagihan. Ya. Oke, di mana Bang salah satu tempat yang pernah Bang kunjungi di sini Bang? Kalau mie Aceh. Mie Aceh paling favorit saya mie midi di Peniti, Oh, Peniti. Iya, iya. kemudian ada mie Said Mie Said di Lungbata ya. Lungbata, ya. Nah, itu favorit. Ada mie di daerah Rumoh Bieng. Itu Bieng, Rumoh Bing ya bacanya. Rumah Bing ya. Di daerah Syah Kuala. Kemudian ada mie Bardi, Mie ayah udah pernah rasa? mie ayam belum. Belum. Nah, itu satu nanti Abang rasain tuh di Long Raya ya. Boleh. Salah. Nah, itu kayaknya belum karena Belum. beberapa asisten saya, teman-teman ajak mie ayah suruh Iya, cobain. Jadi ya penasaran juga kayak gimana, nanti mungkin main ke Ya, sana. tapi belum sempat ya. Ya, Karena kemarin sibuk juga ya. benar. Oke. Mungkin selain mie Aceh nih Bang, apa kira-kira? Ikan payah, Ikan payah apa? ikan gabus. Oh, kemama ya. Bukan ikan Bukan. yang digoreng itu di saya namanya payah. Dia bilang Payah. sih bilangnya payah. Ikan apa Oh, bahasa iya. Acehnya? Kayaknya kemama Bang. Iya, kemama. Pokoknya ikan Iya. ikan gabus gitu tuh enak. Betul. Kemudian suka ayam tangkapnya juga. Tangkap. Itu favorit, sama sambal hijau yang udang. Oh, oke oke. Ya. Keren banget Bang ya. Yang pasti terakhir kalau daging paling suka sirebo. Serbo. Khas Aceh besar tuh. Ya, itu paling suka karena kemarin waktu lebaran aja. Iya. Karena lebaran Idnya nggak di Aceh, kebetulan saya tertarik untuk masak sirbo di Maksudnya rumah di Jakarta. di Batam. Di Batam ya. Ya, Oh. jadi saya minta resepnya, apa-apa yang harus saya Betul, betul. persiapkan, cara masaknya gimana. Ya alhamdulillah kemarin Idul Fitri kita masak sirbo ala Makassar.
Pasti berbeda mungkin ya, cita rasanya. Mungkin ya Mungkin sudah ya. disesuaikan dengan lidah saya, tapi paling tidak mirip karena kan dia ada asam-asamnya, Betul, pedas-pedasnya, kemudian karena lemak-lemak dari daging itu yang bikin dia beda. Jadi itu yang membuat saya sangat senang dengan serbo. Baik, baik. Dan itu bisa bertahan lama juga, Bang. Bertahan. Ya, bertahan lama, Semakin hari katanya semakin enak. Iya. Pas saya coba ternyata hari kedua, hari ketiga, hari keempat serbo justru makin enak. Makin enak ya. Justru makin cepat habis di rumah gitu. Enggak makanan-makanan lebaran lain aku malah nggak selera. Oh. Kan ada yang lainnya opor, ada rendang. Tapi tidak untuk melupakan itu kan? Iya, tapi serbo ini karena mungkin first time jadi menu di lebaran saya, jadi sesuatu yang unik dan memang saya senang. Senang. Iya, iya, iya. Berarti itulah Bang yang ditemui di Aceh ya, salah satunya kulinernya Bang ya. Ya, Berarti udah berapa lama di Aceh Bang? udah saya datang ke Aceh 2019 akhir. Kemudian saya dilantik di tahun 2020 pas pandemi di bulan Maret. Ya. Sampai hari ini berarti saya sudah 1 tahun 3 bulan. 1-3 bulan ya. Ya, Berarti awal-awal mau pandemi udah kemari ya. benar. Oke. Berarti paling untuk balik ke Makassar waktu libur Ya. Lebaran aja. Jadi sebenarnya kita pulang sekarang ke Batam Betul. karena orang tua, adik-adik semua di Batam. Di Batam. Jadi Makassar ya untuk kota kita lahir ya. Iya, iya. Keluarga besar semua masih di sana. Yang pasti kalau pulang ke Makassar juga yang dirindukan pasti kulinernya juga. Kulinernya juga Karena ya. kulinernya kurang lebih sama dengan di Aceh. Di Aceh. Ada coto Makassar, ada palu basah, ada konro. Oh, saya belum pernah rasa Bang. Belum coba? Belum coba karena belum pernah ke sana. Harus coba. Iya, Di sini iya. ada, di Aceh ada. Di sini ada juga. Rumah makan Makassar satu di daerah Longbata. Nanti boleh kita coba. Baik, Bang. Iya, iya, menarik ya. Kenapa sih pilih Aceh, Bang? Kenapa Atau pilih memang Aceh? udah takdirnya bekerja di sini atau gimana? Sebenarnya saya juga nggak tahu ya kenapa bisa ada di Aceh. Iya. Mungkin sebelumnya banyak yang bertanya, kan Aceh stigmanya selalu menakutkan ya, Menakutkan. karena Baik. mungkin bekas daerah konflik, konflik. kemudian takut terulang tsunami atau gempa. Iya. Jadi kita takut juga. Saya awalnya juga takut datang ke Aceh, nggak ada bayangan seperti apa. Kemudian syariat Islam yang Betul. cukup ditegakkan di sini, dan beda seperti kota-kota lainnya. Baik. Tapi saya melihat itu sesuatu yang unik. Unik berarti ya kalau saya mungkin sudah terbiasa dengan kehidupan kota besar, modern, ibu kota Jakarta. Iya. Saya pengen sesuatu yang saya bisa pelajari, Baik. hal-hal baru, Beradaptasi dengan beradaptasi hal hal-hal baru. Iya, betul. Kemudian kan daerah konflik atau daerah bekas bencana, Iya. kemudian daerah yang penegakan Islam itu sesuatu baru, sesuatu hal yang baru bagi saya, dan kayaknya banyak yang saya bisa pelajari Baik. gitu. Dan kita kan sebagai manusia ya memang mencari sesuatu yang baru. Betul. Iya. Gitu. Tapi kalau lihat nilai-nilai, maksudnya nilai keberagaman di Aceh ini tinggi ya, seperti toleransinya, Bang. Ya, alhamdulillah kawan-kawan di sini betul-betul menghargai Menghargai. dari mana kita berasal. Mereka sangat respect kehadiran kita pendatang, karena mereka kan ada orang Aceh khususnya ada prinsip memuliakan tamu ya, memuliakan tamu ya, memuliakan tamu ya. Betul. pemulia jame. Jadi mungkin Dan itu yang abang rasakan pada saya saat merasakan itu mereka sangat apresiasi lah. mengapresiasi saya, melihat kemauan saya tinggal di Aceh. Kemudian mereka melayani seperti saya juga seperti bagian dari mereka. Ya. Gitu ya, jadi saya senang. Iya. Alhamdulillah dengan teman-teman gitu di Aceh. Baik. Mungkin dari Bang Rifki sendiri kayak nggak merasa asing kan ketika menjadi minoritas di Aceh. Maksudnya dari kedaerahannya nih. Ya, Ya. Kan karena saya merasa justru menjadi bagian Aceh. bagian aja ya. Jadi Bugis, Iya. Makassar, Aceh seperti saudara. Saudara. Baik. Mungkin kalau kita berbicara histori, mungkin kita kenal ada
Daud Bereh Daud sama Kahar Muzakar itu kan dulu mungkin salah satu pejuang ya, pejuang pemberontakan di era dulu yang mungkin satu organisasi. Kemudian dulu orang Bugis banyak yang merantau ke Aceh. betul. Jadi saya nggak tahu beberapa kue-kue di warung kopi, makanan-makanan, kemudian secara budaya itu hampir sama. Hampir sama. Seperti saya di kampung di Makassar. Betul. Jadi saya merasa kayak di kampung sendiri. Baik. Jadi tidak ada merasa terasingkan. Terasingkan. Cuma mungkin yang menjadi kendala bahasa. Bahasa. Ya, bahasa Aceh saya belum bisa. Berarti senang aja datang ke Aceh nih Bang ya. Memang niatnya ingin bekerja juga dan Ya, tujuan utamanya memang membuka kantor ya. buka kantor ya. Tapi membuka kantor bukan hanya membuka kantor. Ya. Kita akan hidup itu kan ya, kita akan bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Mungkin kita akan mendapatkan jodoh suatu saat ya kan. Ya. Kemudian kita traveling, kita melihat alam atau struktur kehidupan masyarakatnya. baik. Jadi tidak hanya mencari duit aja, tapi memang apa saja yang kita bisa nikmati, insya Allah dimanapun kita berada itu akan membuat kita nyaman selama betul. kita bekerja gitu. Betul tuh Bang. Saya sepakat tuh Bang. Dan juga mungkin Abang bekerja di sini itu tujuannya juga akan bermanfaat buat orang lain kan. Ya. Ketika kita mampu berbuat banyak ke orang lain, pasti juga kita merasa senang gitu kan. Benar. Iya. Nah, kebetulan profesi saya kan memang di bidang hukum ya, Hukum, khususnya ya. hukum kenotariatan. Jadi seorang notaris PPAT itu kan membuat akta yang di bidang hukum keperdataan. Maksudnya hukum dalam lingkungan hukum keluarga, hukum perjanjian bisnis, hukum waris, harta kekayaan, utang piutang, semua perjanjian memang kita buatkan bagi masyarakat. Jadi saya pun harus mengerti kondisi masyarakat di Aceh ini seperti apa. Misalnya apakah mereka paham hukum? Misalnya masih banyak nggak sih orang-orang masyarakat di setempat yang masih belum memiliki sertifikat atau masih belum mengerti apa yang namanya hukum waris adat, waris Islam atau hukum waris nasional. Kemudian terkait bagaimana mereka melakukan transaksi bisnis, bagaimana membangun sebuah perusahaan. Nah itu kan kita harus mempelajari karakter setempat. Dan itu melalui jalur apa? Jadi supaya saya hadir di sini bisa bermanfaat buat masyarakat setempat, ya saya harus melihat juga kondisi-kondisi mereka, apakah dari segi perekonomiannya, dari segi tingkat kriminalitas atau kepatuhan hukumnya gitu. Dan alhamdulillah ya memang tujuannya memang buat supaya Aceh ini jadi maju. Nah, mungkin kalau Abang lihat dari perspektif lain nih Bang, ketika tidak punya akta ataupun sertifikat itu menjadi sebuah kasus tidak? Sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah. Khususnya untuk di daerah kita masih maklumi karena keterbatasan pengetahuan ya atau keterbatasan biaya, seseorang tuh belum membuat yang namanya surat-surat atau sertifikat pada tanah yang dia miliki atau kebunnya atau ladangnya. Biasanya paling banyak Abang buat data notaris itu dari bidang apa Bang? Ya, jadi biasanya kan banyak aja ya, banyak aja. Jadi kita apapun itu kita harus bisa terima pelayanan masyarakat. Kalau masyarakatnya melihat kita expert di bidang tanah dan memang lagi mereka mendapatkan pelayanan terkait transaksi pertanahan, misalnya jual beli tanah, hibah tanah, atau misalnya dia ingin menggabungkan tanahnya ke bank atau ke pembiayaan, maka ya kita akan harus bantu. Atau misalnya mereka ingin membuat perusahaan, apakah CV, koperasi, PT, nah itu pun juga kita bantu. Tapi kalau dari segi banyaknya, karena mungkin karena passionate saya khusus di bidang hukum bisnis, di bidang perusahaan, bagaimana
seorang investor ingin membuat perjanjian dengan para investor lainnya, kemudian bagaimana seorang investor atau pengusaha ingin menjalankan kegiatan bisnisnya dengan aman. Nah, saya lebih ke arah ke situ, Lebih ekspor di bidang itu. di bidang itu. Jadi bagaimana tanah yang harus dia persiapkan, legalitas usahanya, kemudian merek bisnisnya, bagaimana tidak ada pelanggaran hak cipta, hak brand, gitu seperti itu. Tapi kalau secara teknis dan teoritis itu memang bidang abang ya. Tapi kalau melihat suatu kendala di lapangan itu ada nggak pernah abang rasakan misalnya dalam pembuatan itu terus ada komplain dari pihak-pihak tertentu? Ya. Jadi kalau keberatan atau masalah, semua masyarakat pasti memiliki masalahnya sendiri. Ada yang mungkin lebih smooth aja, yang mungkin santai-santai aja selesai, itu saya rasa enak ya. Tapi terkadang mereka mereka datang ke notaris karena mereka berada di dalam situasi kepepet. Apakah dia sudah terkena masalah atau dia lagi butuh bantuan yang memang membutuhkan yang namanya produk akte dari seorang notaris. Jadi bantuan, masalah atau ada permasalahan internal di perusahaan atau di yayasan, kadang mereka membutuhkan jasa atau konsultasi dari seorang notaris atau PPAT. Nah, disitulah peran kita sebagai, walaupun tidak hanya membuat akte, kita juga harus memberikan penyuluhan hukum, khususnya di peraturan perundang-undangan di bidang hukum keluarga, hukum bisnis, dan lain-lain. Jadi permasalahan ya banyak ya, khususnya di Aceh misalnya sertifikat ganda, kemudian banyaknya tanah yang belum selesai proses pensertifikatannya karena mungkin permasalahan karena bangunannya belum selesai, atau mungkin masa perjanjiannya terlalu lama atau bunganya terlalu besar yang sehingga membuat para debitur itu kesulitan untuk membayar atau mematuhi isi perjanjian. Kemudian dari segi yayasan kadang suka ada konflik internal di perusahaan, misalnya sering adanya permasalahan di antara ahli waris dengan para pengurus atau direktur dan komisaris di PT. Jadi banyak, kalau kita mau ulik, banyak sekali permasalahan, dan itu tidak hanya di Jakarta, di daerah pun kita bisa temui. Masih banyak mungkin orang yang tidak mematuhi itu bang ya. Ya, saya rasa karena kekurangnya pengetahuan atau kurangnya literasi ya. Jadi kurang. Ini saya minum nggak apa-apa? Nggak apa, santai bang. Tapi ketika tidak mematuhi aturan hukum, mungkin dari pembuatan sertifikat tadi bakal muncul masalah nanti bagi setiap orang itu bang. Itu yang jelas. Apalagi soal sertifikat tanah itu bang. Ya. Jadi hukum itu kan, kita berbicara hukum negara itu kan sudah ada pengaturannya ya. Pengaturannya melalui undang-undang, ada peraturan pemerintah. Kemudian di daerah kita kenal yang namanya peraturan daerah, ada konun ya. Kemudian ada peraturan menteri, peraturan presiden. Nah, jadi peraturan itu kan dibuat untuk apa sebenarnya? Untuk tertib. Nah, tujuannya adalah untuk mentertibkan masyarakat. Apa selain ketertiban tercapai, maka ada yang tercipta yang namanya kepastian. Jadi masyarakat, kalau kita antri, kan suka ada peraturan harus antri. Sudah tertib, akan tercipta yang namanya kepastian. Oh, yang datang jam sekian akan dapat duluan, yang datang belakangan akan dapatnya belakangan. Itu kan ada kepastian bagi orang yang melakukan antri. Ini contoh simpel aja ya. Kemudian setelah kepastian hukum itu tercapai, baru yang tercipta yang namanya kemanfaatan. Kita menerima yang namanya, oh, ada hasil. Orang kalau antri, selain kepastian, kita mendapatkan mungkin semacam waktu kita jadi efisien, tidak terbuang waktu, ada kejelasan. Itu kan memberikan manfaat. Dan yang pasti tujuan akhirnya adalah keadilan. Hukum itu kan selalu ingin mencapai yang namanya keadilan.
apapun itu, misalnya kita memiliki sertifikat, kita tidak ada masalah dengan tanah orang lain, kita mendapatkan hak yang menjadi bagian warisan kita, maka tujuannya adalah keadilan bagi kita. Tapi kalau tidak diatur secara tertib, tidak memberikan kepastian bagi para ahli waris atau para pemegang saham, maka itu bisa menimbulkan nanti sengketa di kemudian hari. Jadi hukum itu memang harus kita patuhi ya, apapun profesi kita, latar belakang kita, ya kita harus patuh kepada negara.